tahun 1993. Sebetulnya sudah punya gereja kecil, tapi tanahnya gerak, kirim satu red truk pasir. Kemampuanmu berapa? Ayo kita bangkit untuk Tuhan. Selamat pagi berkah dalam umat Stasi. Hari ini kami Komsos Stasi Kedawung bersama dengan Mbah Kardi. Selamat pagi Mbah Kardi. Selamat pagi. Mbah bisa cerita ya Mbah, awal mulanya gereja Stasi Kedawung berdiri itu, umatnya itu dari mana saja, mungkin lingkungannya Mbah awalnya dulu Mbah. Terima kasih mempercayakan saya, dan ini kalau saya sudah tua, seingat saya dan saya tahu, dan saya juga ikut menangani hal itu, pembangunan gereja, gereja itu menurut yang saya alami pada waktu itu tahun 1993. Pada waktu itu sebetulnya sudah punya gereja kecil di sebelah timur lapangan Bendungan Kedawung, tapi tanahnya gerak, jadi tiap saat harus memperbaiki karena temboknya pecah-pecah. Temboknya pecah-pecah karena tanahnya bergerak. Ya. Terus jalannya juga licin. Nah, pada waktu itu Romo yang bekas Romo ST Soehartono, mobilnya itu selip dan jalan. Lalu punya pikiran baru, mencari tanah yang dekat dengan jalan. Nah, kebetulan ada tanah kaplingan 3, tapi tidak mampu membeli semua. Terus minta bantuan pada Romo di Sragen. Pada waktu itu yang ada Romo Nandi Winarto. Nandi Winarto, Ignatius Nandi Winarto. Oh, okay. PR. Nah, itu Romo mana coba dibeli menurut kemampuannya saja, tidak usah dikapling. Ya itu yang gereja itu 1/2/3 kapling itu. Harganya 16.500.000. Nah, uangnya Romo ya hanya itu. Uang dari Romo. Jadi tidak ada dari umat, tidak ada. Ya. Terus buat, dan mestinya tanah sudah ada, lalu rapat pada waktu itu ketuanya masih belum ada Stasi, adanya ada kelompok yang termasuk Kedawung, yaitu rintisan saya, Kedawung sendiri, Kerjo, Karangmalang, Gumantar, sekarang ikut Sragen itu, terus Lumbungan Indah. Lumbungan Indah malah ikut Kedawung, ya. Terus apa sebab disetujui membuat gereja di Kedawung? Kebetulan tanahnya itu ya di Kedawung, dan Kedawung statusnya itu di tengah-tengah antara Kerjo, tengah-tengah antara Karangmalang, tengah-tengah antara Gumantar, ke barat Jambangan itu masih ada kelompok, kayak kelompok 5 orang. Jadi memang umat di sekitar situ memang agak banyak ya Mbak, memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi yang banyak yaitu Kedawung, Karangmalang, Gumantar, Malang itu Lumbungan Indah. Jadi memang kalau umat dari Kerjo ke Paroki Sragen memang kejauhan. Jauh, 15 kilo.
15 kilo. Nah, akhirnya terbentuklah suatu panitia yang pada waktu itu diketuai oleh bapaknya Pak Weni, ketua lingkungan gabung, itu Pak Yosep Sukimin. Oh, Pak Yosep Sukimin, ketua panitia Ya, pembangunan. Dan waktu itu terus mulailah sokongan dari lingkungan-lingkungan. Lingkungan bantu, Mbak? Bantu uang? Uang. Menurut kemampuannya. Enggak, maksudnya dipatok harus bantu berapa gitu? Tidak. Sesuai kebutuhan. Pokoknya bantu. Wah, tangan kutung bantu sebenarnya, iya nih kuatnya ora. Akhirnya Bemantat, Hubungan Indah, Karangmalang, Kedaung sendiri. Kalau Sambirejo, Mbak? Belum. Belum ada. Sambirejo belum lahir. Tawangsari juga? Tawangsari belum lahir. Belum ada. Masih ikut kerja berarti, Mbak? Belum ada orangnya kok. Belum ada umatnya. Belum ada. Terus apa itu mulai lalu buat pondasi. Siapa tukangnya apa sih? Tukangnya, kuli-kuli, arsiteknya. Arsiteknya siapa ini? Justru apa itu Pak Sukiman itu koster, tapi dia dari SDM Gunawiyata Sragen, jurusan bangunan. Dia bisa dan dia mau jadi pelaksana. Dengan teman-temannya dia merancang karena belum bisa menganggarkan, sebab umatnya ya baru sedikit. Ada uang sedikit digunakan, pertama kali buat pondasi. Dicicil gitu, Mbak. Pondasi pada tanggal 3 Oktober 1993, pelatan batu pertama dari keuskupan. Yang datang di sini adalah Sekjen Keuskupan itu Monsinyur Hadiwikarta yang akhirnya menjadi uskup Surabaya. Pada waktu itu Vikaris Jenderal di Semarang. Itu peletakan batu pertama dan disaksikan oleh perangkat desa, ya, ada camat, ada lurah, ada bayan, ada di kanan kirinya. Dan dengan tradisi Jawa juga ada pendirinya juga. Keduri, Mbak. Keduri. Itu semua diterima oleh masyarakat lain. Sudah mulailah ada pondasi dibuat, ada batu dikumpulkan, ada bata yang kumpulkan. Itu bata beli semua atau beli? Sumbangan juga? Ya apa ya? Beli kok, beli. Hanya uang diberikan. Terus ada yang membantu semen. Tapi itu bentuk semen. Ada 10, bantuan. Ada yang 10 sak, ada yang 5 sak. Dari umat. Pasir ya gitu, ada yang kirim 1 rit truk pasir, ada yang 2 rit. Wah, dari mana-mana datang. Kalau yang bantuan dari umat di luar kota seperti jauh-jauh dari Jakarta atau dari luar negeri ada, Mbak? Belum, luar negeri nggak ada. Nah, nggak ada. Hanya dari lalu berkembang. Nah, sekarang ayo, Pak Sukimin, ketuanya panitia, itu ya orang yang polisi. Bicaranya agak lebih jauh. Ayo, siapa sih gue enak di luar? Waktu aku dede disuruh bantu. Akhirnya anaknya Pak Sukimin itu dari Jakarta yang kerja di Astra, membantu. Terus dari anak saya di Jakarta juga yang membantu, tapi hanya guru. Mencari dana itu berkembang. Dari
saudara dan anak-anak yang dari luar. Oh, jadi dari dua itu menjadi akhirnya idenya muncul untuk cari dari luar saudara dari Ya, luar kota. keluar baru. Terus, nah dari dalam sendiri itu hanya guru. Dari Cimantar, dari Pegunungan Indah, dari Karangmalang, Kedawung sendiri, terus kemudian dari fondasi ke tembok. Nah, lucunya lagi dempel jendela, dempel pintu, itu ya dari lagi ya, peranaan dari Pak Sugeng dan anak saya. Oh, disumbangkan lagi, dapat sumbangan. Cari lagi. Jadi memang kalau membangun gereja ini memang tanpa umat ya tidak bisa ya Mbak ya. Harus sama-sama semua dari gotong royong dari seluruh umat. Dari paroki sudah mau memberikan bantuan belum? Kok apalagi kesulitan belum? Belum. Berapa lama Mbak proses pembangunannya? Wah, lama banget. Prosesnya lama banget. 1 tahun ada Mbak? Wah, lebih. Pada waktu itu sudah tembok sudah berdiri, dempel sudah terpasang, macet keuangan. Macet keuangan. Wah, gimana ini? Gimana? Bahannya habis atau tukangnya enggak bisa dibayar? Uangnya. Iya, enggak bisa. Nah, masalah sebetulnya tenaga itu semua umat dari Karangmalang, Cimantar. Tenaga malah enggak kurang ya Mbak ya. Lalu makanya gimana? Makanya orang Kedawung itu sudah cukup memberi makan. Dari Kedawung siapkan luar biasa. Tidak ada sokongan, sokongannya yang makan. Jadi kalau ada orang kerja, umat ibu-ibu Kedawung pun itu langsung di bawah pimpinan Bu Jas, Bu Suki, Bu Koto, langsung bergerak. Masak, kirim. Terus tadi uangnya kurang, mandek, gimana itu Mbak jadinya? Wah, lama. Terus cari, akhirnya keuskupan mau bantu. Itu membantu. Pertama 60 juta. Bagian 10 kalau tidak salah. Oh, dari keuskupan 60 juta, dari paroki Sragen 10 juta. Itu saja enggak. Kalau Sragen enggak bareng. Sudah kemudian sudah berapa harus keuskupan dulu yang pasang. Nah, terus sampai beli kayu. Kayunya itu sebetulnya selektif. Kalau Pak Sugiman ya Laksana itu kalau tidak kayu tua enggak mau. Harus kayu tua, makanya awet ya Mbak. Kalau gendengnya itu dari mana Mbak dulu itu? Nah, gendengnya Pak Jaswan pada waktu itu ada orang meloyong menjual gendeng. Okay. Pada waktu itu gendeng namanya Gendeng Garuda itu. Oh, Gendeng Garuda. Pada waktu itu sudah terkenal baik. Yang terus dibeli, dipasang itu, terus lantai. Sragen itu ada uang duduk jual tegel teguhan ya, tegel biasa, tapi ya pasang nyelep saja, sebetulnya harus diselep, tidak bisa. Pak Sugiman nyelep ya sekian itu ya tidak kuat, tapi dia juga pegawai desa keuangan di kelurahan Kedawung. Nah, kelurahannya lain dari sini. Di sini kan itu kan di gereja itu kan kelurahan Bentukan. Terus lama banget, sehingga sedikit demi sedikit ya akhirnya berdiri. Kaca belum ada. Jadi anak saya datang kalau anaknya Pak Sugeng ini, wah
Tidak pengen. Anaknya sudah, ayo mas, kamu pintunya, aku tak kacanya mubeng. Wah, puji Tuhan datang bantuan ya. Itu memang desainnya dari awal pakai kaca mbak ya? Ya kaca. Biar apa? Hah? Kacanya itu pakai kaca? Ya terang. Oh. Karena tujuan kita gereja tertutup. Okay. Terus Romo Nandi yang memberikan tanah itu. Ya tertutup. Yang tertutup yang padam. Padam pun. Nah, aku kocok. Oh, nggih. Kocok man, lutik pasai. Cendilo kocok mubeng. Kocok, tapi memang dana yang terbatas, tapi puji Tuhan banyak bantuan. Terus kaca saya anak saya, seperti pintu daun pintu dari anaknya Pak Sukimin itu. Yang namanya siapa ya? Rudi Wahyono. Itu teman sekolahnya dengan Romo Agus Supriya dari kebun Romo Terampas. Pada waktu itu ya baik sekali. Sayang di belakang itu kok sayanya diganti oleh Darjo, itu tidak tahu. Orang-orang tidak ngomong sama perancangnya waktu. Sebetulnya ini bantu imam ke kanan kiri ada pintunya. Terus yang selatan itu dia untuk pengakuan dosa. Yang sebelah utara itu memang untuk Sang Kristi. Ada pintunya lagi ke sana, masuk ke kamarnya Romo atau Romo istirahat. Iya. Ada pintunya lagi. Ini pintunya ini tidak ada semua. Untuk mana dan tahu. Nah, saya ya sosok ya gimana ya. Beginilah pada waktu itu perkembangan adanya gereja Kedawung dibuat dengan gotong royong, yang punya tenaga, yang punya uang ya datang, beli pasir, beli semen, beli paku, beli apa. Dulu ya bantuannya sumbangan dari umat itu kan enggak harus berapa, ada semen 5 sak ya bantu. Tidak dibatasi gitu. Nah, kamu bisanya berapa? 1 sak juga bisa. Ya. Mbah, pasir kalih red truk. Nggih. Oh ya, kapan? Saiki poseso enjeng-enjeng. Berarti memang usia gendengnya ini dari usia gereja sama gendengnya itu juga dari sudah 30 tahun lebih. 30 tahun sampai sekarang. Memang banyak bagian yang sudah rusak. Nah, gendeng itu kan ya kena air panas, air. Nah, itu kan yang mudah retak toh. Nah, yang penting pada waktu itu perjuangan untuk mendirikan gereja itu sungguh-sungguh gotong royong dari umat, dan tenaganya juga dari umat, konsumsinya juga dari umat, dari umat. Dan semua. Berapakah besar kecilnya dana dari umat itu tidak ditentukan. Tidak. Kemampuanmu berapa, bisamu apa. Tidak ada yang paido mbak ya? Tidak ada. Tidak ada marah, tidak ada. Tidak ada yang marah. Jadi mbah, ini kebetulan mbah, ini tahun ini dari Gereja Stasi Kedawung itu juga berencana memang untuk merenovasi gendeng, merenovasi gereja untuk mengganti gendeng yang sudah usianya 32 tahun lebih, yang dari awal pembangunan sampai sekarang ini belum pernah diganti. Nah, mungkin ini dari Mbah Kardi sendiri sebagai orang yang paling sepuh, saksi dan pelaku sejarah bisa memberikan nasihat atau memberikan jangan ke umat Stasi ini dalam menanggapi rencana ini Mbah nanti. Saudara-saudara umat-umat yang berasal dari Kedawung yang punya saudara atau anak atau
kenalan di luar Kedawung, minta tolong coba Timbung ikut berpartisipasi membantu renovasi, membangun gereja yang sudah lama belum direnovasi di Kedawung yang kita alami bersama. Nah, kalau nanti baik, kan saudara-saudara saya tahu kalau hari Natal itu terutama mesti pulang. Nah, kalau pulang nanti juga menyaksikan sendiri. Wah, baik, bagus. Ya. Mestinya kamu banting, aku ikut membantu. Iya, Nah, kan senang loh. Nah, coba, ya kemampuanmu berapa? Ayo kita bangkit untuk Tuhan, bukannya untuk perseorangan, bukan untuk saya, bukan untuk siapa saja, tapi untuk Yesus. Kita mendapatkan berkat. Jangan bengak-bengok minta berkat kalau kita mendapat halangan. Kalau kita sakit, wah ya Tuhan saya minta sembuh, wah biasa. Tapi kalau diberikan kesembuhan, ayo diberikan kesehatan, mari kita memikirkan bisa katakan berapa kemampuannya, berapa kirimkan. Ya, baik, terima kasih banyak Mbah atas waktunya. Jadi demikian umat Sasi Kedawung perbincangan kita kali ini Komsos dan Mbah Kardi. Nanti kita tunggu selanjutnya untuk diskusi di lain hari ya. Berkah.